Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi nih bareng saya Fani dalam acara podcast kita Kamu Harus Tahu. Nah, di episode podcast kali ini kita akan bincang-bincang tentang salah satu jurusan di Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar atau IAIN Batu Sangkar, yaitu jurusan Tadris Fisika. Nah, jurusan ini sendiri sebenarnya udah lama ya, udah dari tahun 2008, dan saya nggak sendirian nih teman-teman, saya ditemenin sama kakak cantik kita, masih muda tapi sudah ketua jurusan di Tadris Fisika IAIN Batu Sangkar. Selamat pagi Kak Yana. Selamat pagi Fani. Kakak di jurusan Fisika udah dari tahun 2011 ya Kak ya? 2011. Nah, dari tahun 2011 dan itu udah lama ya teman-teman ya, tapi masih muda ya. Nah, sini saya mau nanya nih Kak, kan kalau jurusan fisika itu di perguruan tinggi umum gitu ya, kita kenal dengan nama pendidikan fisika. Nah, apa sih yang bikin Tadris Fisika IAIN Batu Sangkar itu beda gitu sama kampus lain? Apakah anak-anak nanti akan belajar fisika yang sama dengan ketika di sekolah, atau mungkin ada perbedaan ketika mereka masuk di Tadris Fisika IAIN Batu Sangkar? Kalau untuk persamaannya sama-sama belajar daripada fisika, baik itu fisika murni atau teorinya maupun misalnya nanti ke pendidikannya. Nah, tapi yang membedakan dengan kampus umum lainnya itu adalah di fisika kita itu ada adanya integrasi antara sains fisikanya kemudian dengan Al-Quran dan hadisnya. Kemudian juga di mana yang kita masukkan yang daripada pendekatan integratifnya tersebut ke dalam mata kuliahnya, misalnya seperti mata kuliah ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Jadi di dalamnya kita belajar misalnya mengenal daripada tata surya, kemudian ada astronomi baik itu dari bumi maupun yang bagian alam semesta. Nah, jadi di sana kita juga belajar bagaimana misalnya mengaitkan ilmunya, kemudian juga Sebentar nih Kak, ini menarik nih bagi saya nih ya. Jadi kita itu mengintegrasikan antara nilai antara fisika secara sains gitu ya dengan ilmu-ilmu Islam gitu. Nah, itu seperti apa Kak? Seperti apa pengintegrasian antara nilai-nilai Islam ke dalam ilmu fisika? Itu contohnya seperti apa? Kalau misalnya selain daripada mata kuliahnya yang kita integrasikan, jadi kita juga mungkin lebih ke aplikatifnya, misalnya dalam pembuatan skripsinya mahasiswa, misalnya itu adalah berupa produk, ada media pembelajaran. Nah, di sana kita juga tidak hanya materi fisikanya di dalam, tapi juga kita masukkan ayat-ayat yang berkaitan dengan materi daripada fisika itu sendiri. Jadi mungkin kayak tadi itu ya, tadi kakak ada bilang tentang kita tuh belajar tentang penciptaan bumi dan antariksa, itu dalam proses belajar sendiri nanti berarti ada memasukkan nilai-nilai Islam gitu ya ketika belajar itu ya. Nah, ini menarik nih ya teman-teman ya. Jadi kita itu nggak hanya dapat nilai pengetahuan tentang sains fisika itu sendiri, tapi juga bagaimana sebenarnya semua itu juga sudah diatur gitu ya Kak dalam Al-Quran ya. Nah, ini menarik nih ya teman-teman ya. Nah, ini nih Kak, kalau misalnya kita itu mau daftar ke jurusan gitu ya, biasanya itu kan orang tua nanya nih, kamu setelah lulus dari sana nanti mau jadi apa gitu ya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan klasik yang biasanya ditanyakan sama orang tua. Di Tadris Fisika sendiri nih Kak, selain jadi guru, itu kira-kira mahasiswa setelah tamat dari sini bisa kerja di mana gitu Kak? Nah, mahasiswa selain dari gurunya ya tentu tidak hanya terbatas di sekolah saja, baik itu madrasah maupun sekolah umum, tapi juga alumni itu banyak juga yang misalnya mengajar di beberapa bimbel. Malahan ada mereka yang berwirausaha membuka bimbel sendiri. Oh, mereka buka bimbel sendiri berarti? Ada mereka yang buka bimbel sendiri. Kemudian ada juga yang mereka kerjanya sebagai laboran, karena kami juga menyiapkan mereka ini tidak hanya sebagai pengajar, nantinya juga sebagai laboran. Laboran ini maksudnya kerja di mana nih Kak? Laboran ini kan di sekolah itu ada laboran IPA. Jadi ya biasanya kalau misalnya di tingkat sekolah menengah pertama itu kan ada laboran IPA. Kemudian kalau untuk SMA ada laboran, mungkin ada fisika. Jadi mereka juga bisa sebagai laboran nantinya. Berarti nggak tok mau jadi guru gitu, tapi banyak sekali ya. Ya, karena juga didukung dengan mata kuliah yang mungkin lebih khususnya seperti laboran fisika sekolah. Jadi mereka juga ada membuat misalnya alat praktikum sendiri. Nah, berarti mereka juga disiapkan kalau misalnya mereka ada yang berminat untuk membuat kegiatan praktikumnya, misalnya seperti alat-alat fisika, ya jadi mereka sudah dibekali dengan hal seperti itu. Kemudian di samping itu juga mereka ada yang berwirausaha
ada yang misalnya membuka toko sendiri, membuka seperti ada yang berminat di bidang komputer karena kami juga mata kuliahnya juga ada komputer dalam pembelajaran fisika. Nah, jadi ada yang membuka komputer kemudian juga menyediakan jasa perbaikan daripada komputer atau servis pada komputer itu sendiri. Nah, jadi kan ini bisa jadi catatan juga gitu ya Bu ya. Biasanya kan tamatan dari pendidikan kimia itu ternyata nggak hanya bisa tok jadi guru, tapi bisa entrepreneur juga bisa di sana dan bisa kerja di tempat lain juga ya Ibu ya. Nah, kemudian nih Bu, kalau misalnya nih ada mahasiswa kita yang pengen gitu masuk ke Tadris Fisika, tapi mungkin ada masalah dalam keterbatasan misalnya finansial. Apakah mungkin di jurusan fisika mungkin punya semacam bantuan dana atau beasiswa gitu Bu? Khusus kalau untuk karena nantinya mau menjadi Universitas Islam Negeri Batu Sangkar, nantinya akan ada beasiswa afirmasi Sains Islam ya. Jadi di sini prioritasnya itu yang 10 pendaftar pertama itu mendapatkan beasiswa UKT 1. Nah, di samping itu juga banyak beasiswa seperti beasiswa prestasi, beasiswa tahfiz, kemudian juga ada beasiswa Basnas. Itu beasiswanya. Oh, jadi ini ada beasiswa UKT kategori 1 ya, iya, untuk ini kebijakan dari Yayan Batu Sangkar berarti ya Bu ya. Oke, ini bagus sekali nih teman-teman. Jadi jangan takut kalau mau kuliah di Tadris Fisika Yayan Batu Sangkar karena mereka juga menawarkan banyak sekali beasiswa untuk calon mahasiswanya ya. Nah, ini sebagai closing statement terakhir nih Bu. Kira-kira kenapa orang harus kuliah di Tadris Fisika Yayan Batu Sangkar? Nah, kenapa harus kuliah di Yayan Batu Sangkar? Karena lebihnya itu adalah daripada bagaimana kita mengintegrasikan ilmu agama, kemudian juga sains. Jadi tidak ada dikotomi ilmu sebenarnya. Kalau misalnya sebelumnya kalau ilmu umum saja, kemudian ilmu agama saja. Tapi di sini kita akan belajar kedua-duanya, sehingga nantinya bisa menjadi pendidik yang tidak hanya tahu secara teori pengetahuan gitu ya, pengetahuannya saja, tapi juga secara agamanya. Nah ini bisa jadi salah satu hal yang harus kita garis bawahi juga nih teman-teman. Jadi kuliah di Tadris Fisika itu kita nggak hanya dapetin ilmu fisika aja, tapi juga bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sains fisika. Dan sekaligus juga Tadris Fisika itu ngasih banyak sekali beasiswa untuk teman-teman. Jadi teman-teman yang calon mahasiswa jangan takut untuk kuliah di Tadris Fisika IAIN Batu Sangkar. Nah, Kak Yana terima kasih ya sudah hadir di podcast kita kali ini. Teman-teman semua kalau ada pertanyaan, kita membuka pertanyaan, silakan nanti tanyakan langsung di kolom komentar atau nanti teman-teman bisa tanya ke Prodi Tadris Fisika langsung, bisa ya Ibu ya. Nah, sampai di sini podcast kita di episode kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.